Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 dengan pokok bahasan Sistem Ekonomi Indonesia bagian 2 beranggotakan saya sendiri, Karmila Sari dari OVBL 2018 dan rekan saya Niluh Ade Awidian Tias. Nah, dalam pokok pembahasan ini saya akan membahas yaitu pertama bangunan sistem ekonomi Indonesia, kemudian sistem keuangan dan moneter, sistem fiskal, dan juga arah dan kebijakan dari pembangunan sistem ekonomi Indonesia. Baik, untuk yang pertama yaitu bangunan sistem ekonomi Indonesia. Lihat dari bagian berikut ini bahwasanya bangunan sistem ekonomi Indonesia ini terdiri dari landasan-landasan, yaitu landasan ideal yaitu Pancasila sendiri. Kemudian untuk landasan konstitusionalnya yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian berasaskan kebersamaan dan kekeluargaan, bersendikan ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, dan kerakyatan, dengan prinsip penyelenggaraan untuk keadilan dan kebermanfaatan, serta tatanan kepemilikan sumber daya, tatanan mekanisme penyelenggara, dan tatanan pelaku ekonomi, guna memperoleh tatanan kesejahteraan. Baik, selanjutnya untuk sistem keuangan dan moneter. Keuangan dan moneter memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi. Esensi persoalan keuangan dari moneter bertumpu pada uang. Maka dari itu, menempatkan uang secara tepat diperlukan untuk pemahaman yang baik dan benar mengenai sifat-sifat dasar uang, kemudian memposisikan uang sedemikian rupa dan mengelola agar tidak menjadi sumber masalah. Nah, maka dari itu, pemaksimalan sistem keuangan dan moneter sebagai cara untuk menjaga kestabilan uang, menempatkan sektor keuangan dan moneter sebagai supporting system bagi perekonomian secara keseluruhan, kemudian mendistribusikan sumber daya keuangan secara seimbang. Adapun lembaga pemerintahan yang berperan dalam sistem keuangan dan moneter ini yaitu ada peranan dan kedudukan bank sentral. Kemudian sistem devisa dan nilai tukar. Baik, untuk peranan dan kedudukan bank sentral terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang berbunyi, Bank Indonesia tidak lagi menjadi bagian dari pemerintah, melainkan lembaga yang independen, sehingga intervensi pihak manapun dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nah, kemudian sejak saat itu, Bank Indonesia memiliki independensi agar bank sentral tidak lagi menjadi kekuasaan bagi pemerintah untuk merealisasikan kepentingannya. Kemudian adapun 3 tugas utama dari Bank Sentral atau Bank Indonesia, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga sistem pembayaran, kemudian mengatur dan mengawasi bank dan lembaga keuangan. Kemudian ada sistem devisa. Di era globalisasi, nilai tukar dan aliran devisa berdampak besar pada hubungan ekonomi luar negeri terhadap kepentingan domestik, sangat ditentukan oleh nilai tukar dan sistem devisa yang dianut. Kita ketahui bersama bahwa devisa itu adalah alat pembayaran dalam transaksi internasional atau perdagangan internasional. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai tukar. Nah, nilai tukar ini dibagi menjadi 2, yaitu nilai tukar tetap dan juga nilai tukar mengambang. Nilai tukar tetap itu adalah sistem moneter di mana nilai tukar domestik tidak berubah. Jadi, dia tetap mengikuti nilai mata uang negara lain. Nilai tukar tetap juga mendorong stabilitas ekonomi. Kemudian karena kurs tidak berubah dari waktu ke waktu dan memberikan kepastian yang lebih besar bagi eksportir dan importir. Kemudian yang kedua yaitu ada nilai tukar mengambang. Adalah nilai mata uang yang bergerak bebas mengikuti permintaan dari valuta asing. Baik, selanjutnya sistem fiskal. Nah, tujuan dan fungsi kebijakan sistem fiskal. Perkembangan kebijakan fiskal di Indonesia sebelumnya dibagi menjadi 3 periode. Baik, dari periode pertama yaitu pada masa Orde Lama, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Nah, di sini peran pemerintah dalam
Masa ini sangat dominan terhadap pembangunan ekonomi karena pada masa tersebut peran sektor swasta belum berkembang. Kemudian periode kedua yaitu periode masa pemerintahan Soeharto. Nah, di sini APBN berimbang dan dinamis yang dilakukan untuk penerbitan defisit anggaran. Namun di sisi lain memungkinkan defisit anggaran yang dibiayai secara inflatoir atau percetakan uang. Percetakan uang tetap melalui, tetapi pinjaman luar negeri diberlakukan. Kemudian pada periode ketiga yaitu akhir masa Orde Baru atau masa reformasi. Pada masa ini perubahan fundamental pada kebijakan fiskal terkait dengan hubungan antara pusat dan daerah. Hubungan tersebut berubah dari sentral menjadi desentral, menggunakan pendekatan anggaran the managed budget approach dan penyusunan anggaran berbasis prioritas. Nah, di sini menghendaki hubungan antara pengeluaran pemerintah dan perpajakan selalu dipertahankan. Tetapi penyesuaian anggaran selalu dibuat guna memperkecil ketidakstabilan ekonomi sehingga pada suatu saat bisa terjadi defisit atau surplus. Adapun tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi tingkat pengangguran. Kemudian yang kedua yaitu menjaga stabilitas harga. Dan yang ketiga mendorong laju investasi. Untuk fungsi dari kebijakan fiskal itu sendiri yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kemudian mengoptimalkan kegiatan investasi. Untuk selanjutnya, komponen kebijakan fiskal. Untuk komponen kebijakan fiskal terbagi menjadi dua, yaitu adapun penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah di sini berasal dari pajak dan bukan pajak. Penerimaan pemerintah berasal dari pajak yaitu PPH atau pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, kemudian ada juga dari hasil cukai. Kemudian penerimaan pemerintah bukan dari pajak yaitu penerimaan dari sumber daya alam serta setoran laba dari BUMN. Untuk komponen yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah yaitu terdiri dari belanja negara atas anggaran belanja pemerintah pusat dan dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan dana penyeimbang. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu arah dan kebijakan pembangunan. Adapun 3 sektor dari arah kebijakan pembangunan di sistem ekonomi Indonesia, yaitu yang pertama ada sektor pertanian, kemudian yang kedua pengembangan industri, kemudian yang ketiga sektor perdagangan. Untuk yang pertama, pembangunan ditujukan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat. Maka pemerataan pembangunan di Indonesia dapat dimulai dari pedesaan, khususnya kegiatan pertanian atau sektor pertanian. Adapun alasan-alasannya yakni sebagai berikut, yaitu pertanian bertanggung jawab dalam penyediaan kebutuhan pangan. Kemudian pertanian juga menyediakan bahan baku atau raw material dari sektor industri, terutama agroindustri. Kemudian yang ketiga, sektor pertanian juga merupakan penyedia kesempatan kerja terbesar. Dalam sistem ekonomi Indonesia, agar menopang kesejahteraan petani dapat tercapai, maka sektor ini harus menjadi nilai ekonomi yang tinggi dengan upaya mengintegrasikan industri dengan pertanian atau menjadi agribisnis sehingga tercipta nilai tambah produk dalam sektor pertanian. Kemudian rancangan pembangunan industri nasional. Nah, industri nasional di era globalisasi ini perkembangan teknologi mengakibatkan peningkatan tingkat persaingan dan perubahan lingkungan usaha. Industrialisasi dalam globalisasi ekonomi adalah peningkatan saing baik di pasar domestik maupun internasional yang berkelanjutan. Dapat dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki. Seperti yang tergambar dalam diagram berikut ini, yaitu terdiri dari industri A, B, C, yang dimana mereka mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki, yaitu berupa energi dan bahan baku.
Ketimpangan di struktur sektor industri memunculkan permasalahan juga terhadap konsentrasi usaha dan konglomerasi yang dituding melestarikan kapitalisme dan dualisme dalam perekonomian nasional. Maka dari itu, pemerintah merancang bangun industri yang bersinergi antara industri besar dan kecil dalam satu industrialisasi yang kokoh. Nah, dapat tergambarkan dalam diagram berikut ini, yaitu industri kecil A1, A2, dan A ke N itu berada di industri besar A. Kemudian selanjutnya industri B1, B2, dan B ke N terhadap industri besar B. Kemudian selanjutnya sampai ke industri kecil C, D. Nah, di sini industri kecil tersinergi dalam industri besar. Kemudian industri besar ini saling bersinergi lagi satu sama lain. Nah, di sini adalah suatu usaha untuk menghindari ketimpangan struktur di sektor industri. Nah, dari diagram di sini juga merupakan bangun industri ideal dari klaster industri tertutup dengan keterkaitan antara industri besar dan kecil. Kemudian, dalam sistem ekonomi, BUMN juga diposisikan sebagai pelaku ekonomi yang strategis dalam pembangunan ekonomi dengan pola pembangunan 4 tahapan. Nah, penataan kelola kelembagaan lebih baik memberikan dampak positif pada kesejahteraan. Nah, yaitu ada 2 aspek penataan kelembagaan yang perlu diperhatikan, yakni mengoptimalkan peran BUMN dalam proses industrialisasi dan mengatur pengembangan dan penguasaan teknologi. Kemudian, pemetaan dari tahapan pengoptimalan BUMN ini dapat dilihat, yaitu tahap pertama yaitu penerapan prinsip efisiensi untuk mencapai kesejahteraan. Kemudian tahap kedua terbangunnya sinergi antara BUMN dan UKM. Kemudian yang ketiga terbangunnya sinergi antar BUMN sehingga dapat terwujudnya industri berdaya saing tinggi. Berikut adalah komponen-komponen untuk merumuskan kebijakan teknologi dalam industri. Yang pertama adalah pemetaan kebutuhan industri terhadap teknologi. Berdasarkan jejak perkembangan teknologi yang harus disediakan oleh lembaga penyedia teknologi, dapatlah dipetakan sehingga lembaga penyedia teknologi dapat direncanakan berdasarkan perannya masing-masing atau kompetensi yang dimilikinya. Untuk komponen yang kedua yaitu menciptakan iklim persaingan yang sehat. Kebutuhan industri terhadap teknologi pada dasarnya merupakan respon terhadap permintaan pasar barang dan jasa yang tercermin melalui mekanisme harga. Kondisi pasar sangat berpotensi dapat menyuburkan perusahaan untuk beraktivitas dan memburu rent seeking daripada dorongan untuk meningkatkan kemampuan teknologi. Untuk itu, KPU sebagai lembaga yang mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menjadi sangat strategis dalam industrialisasi ini dan menciptakan iklim persaingan yang sehat. Kemudian komponen yang ketiga yaitu menciptakan insentif bagi inovator. Dorongan untuk mengadopsi teknologi baru dalam suatu aktivitas sangatlah berisiko hingga jumlah inovator dalam suatu komunitas jumlahnya sangat sedikit. Namun keberadaan inovator sangat dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi berkembang, terutama negara kita, negara Indonesia. Tata kelola lembaga keuangan dapat memberikan ruang gerak bagi inovator menanggung resiko gagal dan menjadi penting dengan alasan mengembangkan teknologi selalu mengandung risiko. Menumbuhkan kuantitas inovator diperlukan adanya mekanisme pembagian risiko tersebut. Dengan demikian, proses industrialisasi dapat diharapkan muncul entrepreneur-entrepreneur baru yang memiliki inovasi tinggi dan bukan hanya sebagai pengusaha yang memburu keuntungan semata. Baik, yang terakhir yakni dukungan dari sektor perdagangan.
Aktivitas perdagangan meliputi pengumpulan barang dari produsen atau pelabuhan impor dan mendistribusikannya kepada konsumen tanpa mengubah bentuk barang tersebut. Jadi di sini produsen dan sentra produksi mengumpulkan barang. Kemudian bentuk dukungan dari pemerintah terhadap sektor perdagangan melalui para perusahaan-perusahaan dagang atau trading house. Dapat dilihat di sini trading house itu terdapat dari pemerintah dan swasta yang sangat memegang peran aktif dalam kegiatan perekonomian. Trading house juga turut melibatkan sektor perhubungan untuk bersama-sama mendukung perkembangan industri dan menjamin keamanan rantai pemasaran serta distribusi produk-produk sektor industri hingga ke seluruh penjuru dunia. Selain penjuru dunia juga melalui perdagangan besar dan perdagangan internal, perdagangan eceran. Nah, pasar di sini maupun ada pasar domestik dan pasar internasional. Kemudian, adapun rancangan bangun sektor perdagangan meliputi 3 hal berikut. Yang pertama yaitu pasar domestik dan lingkungan internasional. Dengan perekonomian domestik negara-negara di dunia yang telah terbuka secara global, liberalisasi dirasakan membawa dampak yang menyebabkan bengkaknya biaya penyesuaian substansional jangka pendek dan menengah yang terlibat dalam bentuk semakin ketatnya transparansi kegiatan usaha, meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan, serta menurunnya pendapatan. Lingkungan bisnis internasional telah mengalami perubahan yang radikal sebagai akibat dari adanya perubahan teknologi dan munculnya penekanan tata kelola dan politik pemerintah yang baik. Perekonomian lebih terbuka untuk perdagangan dan pasar domestik. Persiapan persaingan di pasar ekspor tetap diyakini dapat dibangun dan dibina melalui pengalaman-pengalaman dan proses yang diperoleh di pasar domestik. Yang dimaksudkan agar kesiapan perekonomian dapat ditata lebih baik, sehingga respon secara proaktif terhadap kecenderungan meningkatnya tantangan dan kesempatan eksternal, serta mampu menjawab divergensi antara kapasitas penawaran dan permintaan dari sebuah pasar global. Kemudian yang kedua yaitu reorientasi pengembangan sektor perdagangan. Kebijakan harusnya dapat menjawab tantangan tentang bagaimana pemerintah meningkatkan daya saing, memastikan aturan-aturan yang digunakan, meningkatkan peran sektor swasta terkait ukuran usaha pengembangan perdagangan. Identifikasi kebutuhan sektor perdagangan seperti infrastruktur, penyebaran teknologi, dan akses terhadap informasi pasar sebagai sebuah pendukung aktivitas ekonomi secara luas. Kemudian, yang ketiga, target dan prioritas kebijakan perdagangan. Kita ketahui bersama bahwasanya Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah dan beraneka ragam, serta letak geografis yang relatif strategis untuk pasar regional maupun dunia. Belum optimalnya pemanfaatan keunggulan tersebut dijadikan sebagai target dan prioritas kebijakan perdagangan. Dengan rendahnya daya saing komoditas, kurangnya kapasitas produksi industri nasional, dan lemahnya pengembangan dari program dan promosi ekspor nasional, maka pemerintah menetapkan instrumen-instrumen kebijakan perdagangan seperti meningkatkan kapasitas pasokan dan pengiriman produk, promosi untuk investasi, penerapan tarif yang tepat, serta kebijakan perpajakan yang menarik, pengembangan pasar luar negeri melalui promosi ekspor dan fasilitasi aktivitas ekspor. Baik, sekian dari kelompok 7 untuk Sistem Ekonomi Indonesia bagian 2. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nanti kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih, saya ucapkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.